pertama yaitu teorema 8.15 yang menyatakan jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Telah diketahui bahwa dua pasang sisi berhadapan segi 4 kongruen. Yang pertama yang berhadapan kongruen yaitu AB dengan CD. Lalu yang kedua AD dengan BC. Yang akan dibuktikan yaitu segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Yang pertama, telah diketahui bahwa AB kongruen dengan CD. Lalu diketahui pula AD kongruen BC. Lalu selanjutnya kita buat garis transversal melalui garis AB dan BC, misalnya AC. C lalu dibuat. Lalu AC kongruen dengan AC karena refleksi. Segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC. DC dan BC akibat langkah 1, 2, dan 4. Dan teorema sisi. Selanjutnya, karena kedua segitiga tersebut kongruen, maka sudut DAC kongruen dengan sudut BCA akibat langkah 5 dan merupakan sudut dalam berseberangan. Begitupun dengan sudut DCA kongruen dengan sudut BAC. Nah, sudut ini kongruen sama karena langkah 5 dan sudut dalam berseberangan. Lalu AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC karena langkah 1, 2, 6 dan melalui dua garis yang dipotong oleh garis transversal dan sudut dalam berseberangan kongruen, maka garis-garis tersebut sejajar. 8 di 4 ABCD 4 ABCD sejajar genjang karena akibat langkah 1, 2, dan 7
serta definisi dari jajar genjang. Definisi jajar genjang yaitu sebuah segi empat yang sisi-sisi berhadapannya sejajar. Sedangkan di langkah ke-7 itu sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Baik, teorema yang selanjutnya yaitu teorema 8.16 yang menyatakan jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Dari pernyataan tersebut disebutkan dua sisi segi empat sejajar dan kongruen, yaitu sisi AB dan BC itu sejajar. Lalu AB dan DC itu kongruen. Yang akan dibuktikan yaitu segi 4 ABCD merupakan sebuah jajar genjang. Langkah pertama, telah diketahui AB sejajar dengan DC. Alasan diketahui. Lalu AB kongruen dengan DC diketahui. Lalu langkah selanjutnya, kita buat garis transversal yang memotong garis AB dan DC, misalnya garis AC. AC merupakan garis transversal, alasannya dibuat. AC kongruen dengan AC karena sifat refleksi. Lalu selanjutnya sudut DAC kongruen dengan sudut BCA karena merupakan sudut dalam berseberangan. Di sini dan di sini. Segitiga DAC kongruen dengan segitiga BCA akibat langkah 2, 4, dan 5 dengan postulat sisi sudut sisi. Lalu AD kongruen dengan BC akibat langkah nomor 6 karena segitiga ini dan segitiga ADC dan BCA kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian kongruen. Lalu selanjutnya sudut DCA kongruen dengan sudut BAC merupakan sudut dalam berseberangan. Sini dan di sini. Langkah selanjutnya, AD sejajar dengan BC akibat dari langkah 8 yang menyatakan sudut BCA dan sudut BCA kongruen dan melalui 2 dan AD dan BC dipotong oleh garis transversal, maka garis AD dan BC sejajar. Yang terakhir, segi 4 ABCD merupakan jajar genjang akibat langkah 1, 2, 7, 9, dan definisi jajar genjang. Teorema 8.17 yang menyatakan jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi 2 satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang.
yang diketahui yaitu AO sama dengan OC, AO sama dengan OC, dan DO sama dengan OB. Yang akan dibuktikan yaitu segi 4 ABCD merupakan jajar genjang. Angka pertama yaitu telah diketahui AO sama dengan OC dan DO sama dengan OB. Lalu karena AO sama dengan OC, maka AO kongruen dengan OC. Akibat langkah 1. Lalu selanjutnya sama DO kongruen dengan OB akibat langkah 1. Sudut DOA kongruen dengan sudut COB. Ini karena sudut bertolak belakang. Segitiga DOA kongruen dengan segitiga COB. Ini akibat langkah 2, 3, dan 4 dengan postulat sisi sudut sisi. Maka DA kongruen dengan CB. Ini akibat langkah 5, yaitu dua segitiganya kongruen. Sudut DAO kongruen dengan sudut DCO karena sudut dalam berseberangan. DA sejajar dengan CB akibat langkah 7 dan DA dan CB dipotong garis transversal AC. Maka segi 4 ABCD merupakan jajar genjang akibat langkah 8 dan definisi jajar genjang. Definisi jajar genjang yaitu sisi berhadapannya sejajar. Selanjutnya yaitu teorema 8.19 yang menyatakan jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu merupakan persegi panjang. Yang diketahui yaitu satu sudut siku-sikunya NKL sebesar 90 derajat. Yang akan dibuktikan yaitu sudut KLM, sudut LMN, dan sudut MNK yang masing-masing besarnya 90 derajat atau siku-siku. Lalu yang kedua akan membuktikan bahwa segi 4 tersebut merupakan persegi panjang. Bukti yang pertama, diketahui besar sudut NKL sama dengan 90 derajat. Lalu sudut LMN kongruen dengan sudut NKL. Ini berdasarkan teorema yang menyatakan sudut berseberangan jajar genjang kongruen.
Lalu besar sudut LMN sama dengan besar sudut NKL. Itu karena langkah nomor 2, akibat langkah 2. Besar sudut LMN sama dengan 90 derajat. Itu substitusi besar sudut NKL. Besar sudut NKL disubstitusikan ke persamaan 3 menghasilkan besar sudut LMN yaitu 90 derajat. Lalu yang kelima, langkah kelima, kita ambil sebarang titik pada garis KL, misal J pada garis LK. Dibuat. Maka didapatkan sudut NKJ kongruen dengan sudut NLK, yaitu sudut sehadap jajar genjang kongruen. Lalu selanjutnya besar sudut NKJ ditambah besar sudut NKL sama dengan 180 derajat. Karena sudut berlurus. Besar sudut MLK ditambah besar sudut NKL sama dengan 180 derajat. Ini substitusi 6, substitusi langkah 6. Maka besar sudut MLK tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Ini substitusi besar sudut NKL dari langkah pertama. Jadi diperoleh besar sudut MLK sama dengan 90 derajat. Lalu sudut NK kongruen dengan sudut NLK karena sudut berseberangan jajar genjang kongruen. Maka besar sudut NNK sama dengan besar sudut NLK yaitu 90 derajat. Ini akibat langkah 10. Segi 4 KLMN merupakan persegi panjang karena langkah 1, langkah 4, langkah 9, dan langkah 11 serta definisi dari persegi panjang. Definisi dari persegi panjang yaitu jajar genjang yang memiliki 4 sudut siku-siku.
Teorema 8.20 menyatakan diagonal-diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain. Diketahui belah ketupat ABCD dengan diagonal AC dan DB. Yang akan dibuktikan yaitu AC tegak lurus dengan DB. Yang pertama, misal O titik potong diagonal AC dan DB. Lalu AD kongruen dengan DC, kongruen dengan CB, kongruen dengan BA. Itu ini dibuat karena definisi dari belah ketupat, yaitu belah ketupat merupakan jajar genjang yang sisi-sisinya kongruen. Tuh, ini kongruen dengan ini, semuanya kongruen. Dan diketahui juga pada jajar genjang diagonal-diagonalnya membagi dua satu sama lain, yang mengakibatkan AO sama dengan OC dan DO sama dengan OB. AO sama dengan OC itu akibat definisi jajar genjang, dan DO sama dengan OB. Definisi jajar genjang. Lalu karena semua sisinya sama, berarti segitiga AUD kongruen dengan segitiga COD kongruen dengan segitiga AOB kongruen dengan segitiga COB. Ini akibat langkah 2 dan 3, 2 dan 3, dan teorema sisi. Lalu selanjutnya sudut DOA kongruen dengan sudut DOC kongruen dengan sudut COB kongruen dengan sudut AOB. Ini akibat langkah 4 yang segitiganya kongruen. Lalu besar sudut DOA ditambah besar sudut DOC ditambah besar sudut COB dan ditambah besar sudut AOB besarnya 360 derajat karena merupakan sudut putar ini. Lalu yang ketujuh, karena 4 sudut ini besarnya 360 derajat dan sudut-sudutnya kongruen, maka besar sudut DOA sama dengan besar sudut DOC sama dengan besar sudut COB sama dengan besar sudut AOB, dan 360 derajat dibagi 4 yaitu 90 derajat. Maka teorema 8.20 itu benar dan sudah terbukti karena setiap sudut-sudut yang bertitik pusat di O sebesar 90 derajat, yaitu tegak lurus. Teorema 8.21 menyatakan jika diagonal-diagonal sebuah segi 4 saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 itu disebut belah ketupat. Diketahui belah ketupat KLMN
dengan diagonal KM dan ML dengan titik potong di O, dan diagonal saling membagi sama panjang. Berarti KO sama dengan OM, NO sama dengan OL, dan saling tegak lurus. KM tegak lurus dengan ML. Yang akan dibuktikan yaitu segi 4 tersebut merupakan belah ketupat. Yang pertama, diketahui KO sama dengan OM. Lalu OL sama dengan NO. Tapi lalu sudut NOM siku-siku maka sudut NOK kongruen dengan sudut KOL, lalu kongruen dengan sudut LOM, kongruen juga dengan sudut NOM. Ini karena dari definisi dari teorema yang menyatakan bahwa jika dua garis berpotongan membentuk sudut siku, maka membentuk 4 sudut siku segitiga KOM kongruen dengan segitiga NOR kongruen dengan segitiga KOL kongruen dengan segitiga MOL. Ini akibat dari langkah 1, 2, dan 4 dengan teorema sisi sudut sisi. Dengan teorema sisi sudut sisi, maka KM kongruen dengan NF kongruen dengan KL dan kongruen dengan LM. Ini akibat langkah 5. Lalu sudut NKO kongruen dengan sudut LMO. Ini sudut dalam berseberangan. Dan akibat langkah 5. Itu pun dengan sudut OKL dengan sudut NMO
Ini alasannya sama, sudut dalam berseberangan dan akibat langkah 5. Lalu di belakang KM sejajar dengan LF dan KL sejajar dengan MN. Ini akibat dari sudut-sudut yang kongruer, sudut dalam berseberangan kongruer, langkah 7, dan garis tersebut dipotong oleh garis transversal. Maka segi 4 KLMN merupakan jajar genjang karena karena langkah 8 dan definisi jajar genjang. Definisi jajar genjang yaitu sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Lalu segi 4 KLMN merupakan belah ketupat akibat langkah 9 dan 6 dengan definisi belah ketupat. Ketupat yaitu jajar genjang yang sisi-sisinya kongruen, yaitu di langkah 6 sisi-sisinya kongruen. Teorema 8.26 yaitu setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen. Yang pertama sudut dihedral UABV, lalu diketahui juga L dan P merupakan titik sudut bidang dari sudut KLM dan OPQ. Yang akan dibuktikan yaitu sudut KLM dan OPQ merupakan sudut-sudut yang kongruen. Yang pertama, kita ambil sebarang, misalkan titik S pada PO dan T pada PQ. Ambil PQ buat. Sehingga LK kongruen dengan PS dan LN kongruen dengan PT. Ini akibat angka 1. Lalu LK sejajar dengan PS akibat teorema jika dua garis sebidang tegak lurus pada garis yang sama, maka dua garis itu sejajar. Lalu K dan S dihubungkan, maka LP sejajar dengan KS. Sama seperti teorema ini, yaitu dua garis tegak lurus garis yang sama, maka
garis tersebut sejajar. Karena LP dan KS sejajar, maka segi 4 LKSP segi 4 LKSP merupakan jajar genjang akibat langkah 2 dan 4. Lalu selanjutnya LM sejajar dengan PT itu akibat teorema 2 garis sejajar. Teorema tentang 2 garis yang sejajar karena tegak lurus pada garis AB. Lalu LP sejajar dengan MC. Ini sama teorema 2 garis sejajar. Segi 4 LMTP merupakan jajar genjang akibat langkah 6 dan 7. Kemudian KS sejajar dengan MT KS sejajar dengan MT karena 2. Alasannya karena teorema 2 garis sejajar, yaitu tegak lurus pada garis yang sama. KM sejajar dengan ST dengan alasan yang sama. Maka KM segi 4 KM TS merupakan jajar genjang akibat langkah 9 dan 10 dan definisi jajar genjang. KM kongruen dengan ST akibat langkah 10. Maka segitiga KLF kongruen dengan segitiga SPT.
2 dan 12 dengan teorema sisi. Maka sudut KLM kongruen dengan sudut SPT akibat langkah 13, yaitu segitiga yang kongruen, maka sudutnya yang bersesuaian juga kongruen. Karena sudut SPT kongruen sama dengan sudut OPQ, maka sudut KLM kongruen dengan sudut OPQ dan terbukti.